Kemudian selanjutnya itu penjelasan use case skenario untuk transaksi, yaitu di kami adalah merupakan use case keempat untuk mengelola peminjaman buku. Scope-nya itu aplikasi perpustakaan manja, levelnya user goal, kemudian primary actor-nya pengurus, dan stakeholder dan interest. Pengurus ingin berhasil menginput data transaksi peminjaman secara cepat dan tidak terjadi error. Peminjam ingin berhasil meminjam buku dari perpustakaan dan mendapatkan bukti transaksi. Kemudian untuk precondition, pengurus sudah berhasil melakukan logging. Kemudian untuk sukses garanti or post condition, sistem menampilkan pesan transaksi peminjaman buku berhasil dilakukan, bukti transaksi berhasil terkirim ke email peminjam, data transaksi berhasil disimpan ke sistem. Kemudian main sukses skenario or basic flow. Yang pertama itu pada actor action or interest, peminjam mendatangi pengurus perpustakaan dan membawa buku yang akan dipinjam. Kemudian yang kedua masih di actor action, pengurus memasukkan data transaksi peminjaman terdiri dari data peminjaman yaitu nama, NIM atau nick, email, nomor telepon, dan data buku pada ID buku. Kemudian yang ketiga itu pada sistem responsibility. Yang ketiga itu merupakan sistem melakukan validasi data transaksi. Keempat, melakukan penyimpanan data transaksi. Kelima, sistem menampilkan pesan transaksi peminjaman buku berhasil dilakukan. Kemudian yang terakhir itu sistem mengirim bukti transaksi ke email peminjam. Masih ada nggak di semuanya? Untuk udah atau extension juga Udah ya. Bebas. Semua. Udah aja deh soalnya Udah mah sih. udah sama aja tujuannya. Iya. Oke. Langsung transaksi ya. Sekian dari use case penjelasan use case skenario. Sekarang untuk implementasiannya, pada data input transaksi proses validasinya. Yang pertama itu membuat transaksi peminjaman, yaitu pada kiri pojok kiri button kiri atas buat transaksi peminjaman. Di sini yang pertama gitu untuk kita diminta untuk memasukkan ID peminjam. Kemudian tambah buku. Dan untuk tanggal minjam itu sesuai dengan hari ini. Kita coba simpan. Simpan berhasil dengan nama Ananta Desta. Kemudian kita coba lagi apabila si ID-nya tidak terdaftar. Jadi apabila ID-nya tidak terdaftar maka akan terjadi kesalahan, transaksi gagal dibuat. Kemudian kita mencoba apabila si ID bukunya tidak terdaftar. Kemudian maka kan ini jadi kesalahan pada transaksi. Kemudian kita akan mencoba pada apabila terlambat untuk mengumpulkan. Nah, apabila terlambat mengumpulkan maka akan tertera denda dengan 6.500 apabila terlambat 13 hari. 65.000 dendanya itu, jadi untuk pengembaliannya itu dihitung per harinya itu Rp5.000. Jadi sehingga jika kita dan berlaku kelipatan dan kita terlambat 2 hari maka denda yang kita harus bayar itu sebesar Rp10.000. Apalagi sih Des buat transaksi teh? Udah aja ya? Udah. Berarti implementasi role access berdasarkan user itu Ini kagum simpan. apa? Simpan. Simpan. Lalu kita simpan untuk transaksi pengembaliannya. Nah, maka status dari pengembalian bukunya itu sudah berubah jadi dikembalikan.
Selanjutnya itu mengenai tentang implementasi role access berdasarkan user. Ya Des ya. Ya. Dan itu sama kamu Des. Ah, oke, ini udah ya. Ya. Ya, sebelum masuk ke implementasi role, saya izin menambahkan bahwa di transaksi ini juga kita mengimplementasikan queue, yaitu untuk mengirim email setiap kali ada transaksi baru gitu. Nah, contohnya tadi kan sudah dicoba membuat transaksi baru dengan nama peminjam Ananta Desta. Di sini kalau kita lihat di tabel jobs, nah ini ada beberapa queue untuk mengirim email. Maka di sini kita akan coba jalankan dulu. Jadi terlihat dari sini bahwa ketiganya prosesnya sudah berhasil. Dan di sini saya untuk mencoba emailnya itu menggunakan mail trap. Nah, ini contohnya untuk user Andre dengan email andre@gmail.com mengirim berupa bukti transaksi gitu. Tanggal peminjamannya kapan, buku yang dipinjamnya apa, dan tanggal yang harus dikembalikan kapan. Itu untuk implementasi queue mengirimkan email. Ya, selanjutnya mungkin masuk ke implementasi role berdasarkan role user, di mana di sini kita sudah masuk ke salah satu role-nya yaitu admin untuk mengelola inti dari aplikasi Perpus ini. Nah, untuk masuk ke user, kita masuk ke halaman /login. Di sini sudah ada contoh datanya. Di sini akan masuk ke halaman user. Di halaman user ini hanya ada dua halaman. Yang pertama home. Home ini untuk mencari data buku apa saja yang tersedia di perpustakaan Manja gitu. Ini juga menggunakan data table, bisa juga dicari seperti ini. Ya, untuk melihat ID-nya, pengarangnya, dan tahun terbitnya, judulnya juga. Dan untuk halaman yang kedua ini ada history, yaitu untuk melihat riwayat transaksi yang sudah pernah dilakukan si user ini di aplikasi ini. Contohnya di sini sudah ada data yang sudah dikembalikan dan ada yang sedang dalam peminjaman. Kalau kita klik detail, maka akan menampilkan detail dari peminjaman tersebut, dari nama, buku yang dipinjam apa, tanggal pinjamnya apa, terus tanggal kembalinya harusnya kapan, dan status peminjamannya. Ini dalam peminjaman, jika yang sudah dikembalikan seperti ini contohnya. Ini telat 10 hari, maka didenda 50.000. Oke, mungkin cukup sekian untuk role user. Itu ada admin dan peminjam. Udah Des ya berarti ya Des ya. Udah habis. Oke, udah kayaknya ya. Implementasi CRUD, logging, udah, dummy, laporan, yajra, use ya. Terus skenario udah. Transaksi, role, queue, udah. Udah ya. Balikin cing Des itunya ke halaman yang tadi ke perpustakaan. Nah ini. Aku mau penutupan. Cukup sekian dari kelompok kami. Hasil kamu. Kalau namanya Orang ngobat. yang Apa ya, satu mana? demo, presentasi. Kalau di HP tapi Di kolom likunya. Assalamualaikum semuanya. Acan. Kalau si Koai lagi nyari itu. Oke.
Masuk kemana? Oh, ya guys. Mungkin cukup dari penampilan dari aplikasi perpustakaan manja yang telah kita buat selama dari pertengahan semester hingga akhir semester ini, yang merupakan tugas dari mata kuliah PBO. Kami Ananta Desta, Andra Lutfiansyah, dan Arif Rahman mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah judul lagu Rizky Febian. Lalu hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya.